Bismillah bi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat teman yang selalu mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Tapi sebelum saya dilaporkan kabar eskrim, akan saya laporkan siapapun yang mau ada rakyat ini bunuh-bunuhan, ya. Kau pikir dengan ngundang si buaya sakur ini jauh lebih sempurna kau menghina Islam? Bang Boleh, buaya sakur ini kami meminta kepada Kapolri untuk berlaku adil tentang penista agama kepada buaya sakur. Jadi kalau ada orang tidak sependapat dengan pikiran saya, kalau memang tujuannya mencari kebenaran, datanglah baik-baik ke sini dan saya hormati. Kalau perlu transportnya saya tanggung. saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke kabar eskrim. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan kabar eskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, semuanya salah. Dasar buta huruf loh. Harusnya buta huruf tuh. Goblok. Kita tidak berpikir. Masih ada waktu nggak apa-apa ya? Kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Sekarang saya nanya, ketika Nabi ada di Wahiro, ini kan hadis, Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan si rawi menceritakan seperti teatrikal, seperti teater, yang bercerita melihat Nabi bercerita, Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan Nabi pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita, ini orang yang cerita. Apa dia hadir di gua itu? Ini kan persoalan. Sudah, ini kita berpikir, pakai jubah, pakai sorban, jahitnya gimana? Kayaknya tetore apa tetrek? Iya. Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang yang dipakai orang? Satu. Kemudian buka lembaran kertas. Sejak kapan kertas itu ada? Nabi lahir tahun 571. Ditambah 40 tahun, tahun berapa tuh? 571 tambah 40 berarti tahun 611. Belum ada kertas di dunia ini. Kertas itu baru dibuat tahun 800, abad keempat baru orang bikin kertas. Udah. Kemudian lagi Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk kaulan. Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Qaulan. Biar cerdas mikirnya. Enggak apa-apa lah. Iya, terlaporkan baris krim. Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara kabeh. Hanya saya yang tidak. Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke baris krim lah. Iya, ya kadang-kadang menghina Nabi. Ini kan kesalahan. Udah. Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh? Ya, 4. Kelima ya. Nabi disuruh baca dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca, berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika.
Nabi Muhammad setiap terima wahyu terus manggil para juru tulis. Di dalam huruf-huruf Al-Quran yang huruf di awal surat, alif, lam, mim, ya kan, ha, mim, ain, sin, qaf. Kenapa tidak alif berdiri sendiri, lam berdiri sendiri, mim? Kenapa alif dan mim? Kan lam namanya digandeng, ha, mim misalkan, terus ain, sin, qaf nyambung kan? Kenapa nggak digandeng semuanya? Lalu ada ro'a, ro, hamzah, alif bengkok. Ada lagi ro'a, alif, ro, alif, hamzah di atas, alif bengkok. Kenapa nggak pakai alif, pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim ditulisnya Abraham, lengkap nggak ada ianya? Di surat yang lain pakai Ibrahim, pakai ada ianya. Apakah ini juru tulis ngarang sendiri sesuka-suka mereka atau atas petunjuk Rasul? Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar. Ayo, ya kan gimana sih? Ini gara-gara yang kamu baca Khulasan Nurul Yakin soalnya. Sudah, setelah itu turun ayat Quran. Kan yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai. Kalla innal insana la yatgha, kan nanti kemudian. Nah, ketika turun kalla innal insana, oh ini masuknya surat Al-Alaq setelah alam insana. Siapa yang nyuruh ke situ? Berarti bisa baca dong. Betul nggak? Terus lagi, ketika itu banyak banget nih. Waktu Iqra bertulisan, tulisan Arab yang ada dalam kertasnya Jibril itu seperti apa tulisannya? Pakai khat ri'ah, pakai khat kufi, Adiwani. Iya, Adiwani. Apa khat Utsmani. Dan harus tahu bahwa huruf Arab waktu itu baru ada 15 huruf, belum ada titik kok. Ba, ta, sa, ya, na sama gambar jukung. Yang jadi persoalan. Ya kan begitu. Jadi artinya bahwa nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan. Dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek itu? Atau Nabi yang bercerita? Saya kira akan lebih ideal lagi kalau riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong. Bainama kuntu fil ghari itu. Wabarakatuh. Ini saya tidak tahu ya, apakah pantas disebut kiai atau tidak. Namun yang jelas, beberapa hari yang lalu ada sebuah ceramah. Ceramah itu disampaikan oleh yang disebut Kiai Abdul Syakur Yasin. Dia profesor katanya, MA dan MA. Dia menyampaikan ini sebenarnya sangat sesat dan menyesatkan. Sebagai penceramah menamakan dirinya Islam, tapi dia adalah seorang penjahat, tak tahu adat, kurang ajar, biadab. Kau Syakur, kau bukan buaya, tapi kau buaya. Sekali lagi aku sampaikan pada dirimu Syakur, kau bukan buaya, kau bukan buaya. Sekali lagi aku sampaikan sama Syakur, kau bukan buaya, tapi buaya. Isi ceramah kau tidak mengarah kepada umat Islam. Kau diundang atas nama apa? Siapa kau? Apa kau orang Islam? Kalau orang Islam tidak seperti itu isi ceramahnya. Berarti dia tahu sejarah Islam. Ini salah besar Polri mengundang dia. Pecah belah bangsa. Pemecah belah bangsa. Agama orang dihina. Saya tidak percaya dia Islam. Dia adalah bajingan sebagai buaya, padahal buaya. Mantap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya hanya berkesimpulan, jika benar yang kau sampaikan itu, saya tantang kau. Saya tantang kau. Kami TPUA siap melakukan gugatan di mana saja kau berada. Apa kau bukan orang Islam? Kau bajingan yang berkedok ustaz. Saya nggak sepakat memanggil buya. Jijik saya mendengar kau panggil buya. Jijik sekali kalau kau dipanggil orang buya atau kiai. Terang-terang saya jawab di sini. Betul. Saya menganggap hari ini kau penista agama. Jika kau tidak minta maaf atau dicek kewarasanmu, kau tidak waras. Kami siap menggadaikan nyawa untuk berperang dengan kau. Bajingan kau. Enak kau menghina agama kami. Ini Syakur ini suruh minta maaf dan menjelaskan apa maksudnya. Kami nggak ngerti maksudnya apa sih.
Dia ngomong berapi-api seperti orang tak waras bahasanya. Jadi saya nggak suka bahasa yang 14 item itu. Kau duduk bersama dengan kita, jelaskan maksud kau. Jadi itu mungkin saya benar-benar marah dan saya benar-benar jijik melihat Buya Syakur. Buya Syakur. Saya kecam keras. Ya, mari kita adu ilmu. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama, tapi saya mampu bicara agama dengan sempurna dan baik karena referensi saya Al-Quran yang sempurna, adil, benar, asjubadil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Itu teori saya dalam konteks keprofesoran syara. Oleh karena itu, klarifikasi kita, mengapa justru Mabes Polri memfasilitasi, mengundang si Buya Syakur ini? Mengapa? Kami keras, kami terkesan kasar. Iya memang, saya umat Islam yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Al-Quran, mencintai ajaran Islam, terzalimi, dihina oleh si Buya Syakur ini. Saya protes keras kepada Mabes Polri, mengapa difasilitasi ini? Kenapa tidak ditahan? Karena telah jelas-jelas menghina Islam, menghina Nabi Muhammad, berondong katanya Nabi Muhammad, kurang ajar. Ya. Kemudian juga ajaran Islam tidak sempurna. Lu apa lu? Lu apa? Punya ilmu apa kau? Ngaku Buya ilmunya cetek, bahkan nggak punya ilmu itu, bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, klarifikasi saya kepada Mabes Polri, tolong jawab, kenapa ngundang dia? Apa yang mau ini kan? Mau memecah belah bangsa, mau lakukan satu kerusakan, mau ada rakyat ini bunuh-bunuhan, ya? Kau pikir dengan ngundang si Buya Syakur ini jauh lebih sempurna kau menghina Islam? Buya Syakur ini, kami meminta kepada Kapolri untuk berlaku adil tentang penista agama kepada Buya Syakur. Jadi kalau ada orang tidak sependapat dengan pikiran saya, kalau memang tujuannya mencari kebenaran, datanglah baik-baik ke sini dan saya hormati. Kalau perlu transportnya saya tanggung semuanya. Kita dialog di sini terbuka, direkam di sini semua. Iya kan, untuk pembelajaran umat. Iya. Dan nanti di sini bukan mencari menang, mencari kalah. Kita mencari kebenaran. Andai kan Anda punya argumentasi yang kokoh, saya pasti akan menerima. Betul nggak? Bukan lagi mencari kemenangan, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kita mencari kebenaran kok. Silakan, boleh kita siapkan. Mau ditirunya di Hotel Aston? Iya, kita siapkan. Kita dialog di sini. Kan lebih enak daripada kita bicara sesumber di mana-mana, kan begitu. Kita mesti sadar bahwa umat Islam dinasti Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah ketika digempur oleh Holako atau Genghis Khan, ya, dimusnahkan, dunia Islam runtuh sampai sekarang belum pernah bangkit lagi sebagai negara-negara yang terbelakang, yang miskin, yang bodoh, belum pernah. Salah satunya yang menyebabkan itu adalah karena kamu meyakini Islam sempurna. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Ya, kehidupan dunia tidak ada yang sempurna, betul nggak? Syariat itu adalah tatanan kehidupan di dunia. Dunia tidak ada sempurna, lalu bagaimana bisa sempurna? Jadi ketika saya menyampaikan ide-ide besar untuk menuju kebangkitan umat Islam, bukan menghina Islam, saya lagi bicara bagaimana supaya umat Islam bangkit. Kok dari kamu pahamnya saya menghina Islam gimana sih? Saya ini kiai, saya ini punya pesantren, punya madrasah, sanawiyah, aliyah, segala macam. Tiap hari ceramah membela Islam, Allah, segala macam. Lalu kenapa engkau dirinya mengapa aku menghina Islam? Padahal maksudnya adalah untuk mendorong supaya umat Islam bangkit kembali. Paham nggak? Apakah engkaunya yang tidak paham atau akunya kurang pandai bicara? Yang mana kira-kira nih? Non? Apa kamunya nggak paham atau akunya tidak pandai bicara? Pesan kepada sahabat-sahabat, tolong jangan emosi, jangan berkomentar yang buruk-buruk. Ya, lebih baik Anda pura-pura tidak tahu saja. Apalagi Anda melaporkan ke polisi, nggak usah. Pencemaran nama baik. Saya selama ini tidak pernah merasa nama saya baik kok.
Tidak perlu Anda bela nama baik saya, karena saya tidak pernah merasa punya nama yang baik kok. Kita doakan saja mereka mendapat hidayah kepada Allah. Dan jangan melaporkan, jangan bikin komentar yang macam-macam. Tolong, ya, tidak sesuai dengan jiwa saya. Kalau saya marah, dihina orang, berarti selama ini saya lagi membela hawa nafsu saya. Apalagi melaporkan, nggak bakal saya laporkan kepada Tuhanku kok. Ya, saya tidak lebih minta diampuni saja semuanya. Karena juga saya malu kalau seandainya saya minta ampun kepada Allah, tapi saya tidak pernah mengampuni orang lain. Saya ingin jujur, semuanya saya mintakan ampunan. Baik orang yang berbuat baik kepada aku, atau orang yang menjahati aku, yang tidak utang gak bayar-bayar, yang menipu aku. Jadi mana cerdas, tidak usah kepanasan. Kita hanya sedang mencari informasi dan menambah wawasan kita. Sampai di sini video saya. Jangan lupa mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kasih Kristus yang menyelamatkan kami, menyelamatkan umat berdosa, mengasihimu juga. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.